Baik, pada hari ini saya akan membahas berkaitan dengan cara membuat daftar nilai. Di sini saya akan membuat daftar nilai untuk kelas 2 semester 1, untuk tema 1 dan subtema 1. Nah, bagaimana sih cara atau tutorial membuat daftar nilai di Microsoft Excel? Baik, cara yang pertama yaitu kita ketik judulnya terlebih dahulu. Ketik terlebih dahulu yaitu daftar nilai kelas 2 semester 1. Nah, setelah itu kita ketik di bawahnya kolom A2 ini. Kita ketik tema 1, sub tema 1. Nah, untuk proses editnya, ini saya sarankan nanti. Kenapa saya sarankan nanti? Karena jika kita mengedit sekarang, misalkan kita buat judul sampai ke sini, maka jika kolomnya nanti lebih panjang, maka kita akan mengeditnya lagi. Maka itu memerlukan kerja 2 kali, maka lebih baik saran saya tulis terlebih dahulu, nanti baru kita edit. Nah, selanjutnya yaitu kita ketik kelas, dan yang bawahnya sekolah. Nah, sebenarnya di bagian sini itu ada tulisan semester dan bawahnya tahun ajaran baru. Tetapi kita nanti nulisnya atau mengetiknya, kita selesaikan dulu bagian sini ini berisi kolomnya, kolom nilainya. Nah, untuk K13 kan ada keterampilan dan pengetahuan, yaitu KD3 dan KD4. Maka saya nanti akan buat di bagian mata pelajarannya. Baik, langsung saja. Untuk kolom yang pertama, nomor. Jangan diberi tabel terlebih dahulu. Untuk pemberian tabel kita lakukan nanti. Ketik terlebih dahulu itu akan lebih mempermudah kita. Selanjutnya, nama siswa atau nama peserta didik. Nah, jika ada yang berdekatan seperti ini, maka itu wajib kita geser. Untuk kolom selanjutnya, yaitu berisi tentang mata pelajaran. Nah, dalam K13 itu ada mata pelajaran wajib, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, PKN. Nah, dalam PKN itu ada KD-nya. Untuk ini saya gunakan 2 KD, dan untuk mata pelajarannya 5 mata pelajarannya. Nah, terlebih dahulu kita jangan membuat mata pelajaran kedua, tetapi kita lihat KD-nya terlebih dahulu. Ada berapa KD? Jika ada 2 KD, ketik 1 KD terlebih dahulu. Ingat, ketik 1 KD terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini yang akan kita gunakan untuk PKN sebenarnya ada 2 KD, KD31 dan 41, tetapi kita ketik KD 3.1 terlebih dahulu. Nah, ini kan KD 3.1 berkaitan dengan pengetahuan. Untuk pengetahuan, KD yang dinilai itu ada berapa? Di sini untuk K13 itu kan ada 3 yang dinilai, yaitu berkaitan dengan TLS, ini artinya tulis, LSN, itu artinya lisan, nanti akan saya buatkan keterangannya di bawah. Nah, setelah LSN, ini ada TGS, itu tugas artinya. Setelah itu RT itu rata-rata. Nah, baru setelah ini kita buat KD yang kedua. Nah, ini fungsinya untuk KD yang pertama, ini KD yang kedua agar nanti yang bawah ini tidak bertabrakan.
jika kita letakkan KD di sini, maka otomatis yang bawah ini akan bertabrakan. Maka untuk mengantisipasinya, kita gunakan satu persatu. Baik, untuk ini, KD yang kita gunakan yaitu KD keterampilan, yaitu KD 4.1. Nah, untuk keterampilan ini yang dinilai juga ada 4. Yang pertama berkaitan dengan praktek. Nah, untuk selanjutnya yaitu prod, itu artinya produk. Selanjutnya, kolom selanjutnya berisi proyek. PRYK. Dan selanjutnya yaitu RT. RT ini berkaitan dengan rata-rata tadi. Nah, ini untuk mata pelajaran PKN. Nah, ini kan kita akan geser ke samping sini untuk ini kan ada 5 mata pelajaran. Nah, untuk mengantisipasinya biar kita tidak kehilangan kolom selanjutnya, karena itu kan akan memerlukan waktu atau memerlukan kolom yang panjang, nanti akan kita menggeserkan seperti ini tidak sangat efisien. Maka kita blok terlebih dahulu, langsung kita geserkan saja. Nah, geserkan seperti ini, maka di bagian yang seperti yang sini juga akan tergeser, maka ini akan sangat rapi. Nah, seperti ini. Kolomnya juga akan tergeser. Selanjutnya yang sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Jangan sampai tulisannya kepotong seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita buat mata pelajaran selanjutnya. Pada mata pelajaran selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia. Kita lakukan hal yang sama, kita tentukan KD-nya terlebih dahulu. Kalau kalian males atau tidak mau mengetiknya, kita cukup copy KD depannya seperti ini. Cara kopinya yaitu Ctrl plus C, lalu pastenya Ctrl plus V. Nah, untuk selanjutnya yang bawah ini kan penilaiannya tetap sama untuk keterampilannya, untuk pengetahuannya, maka kita juga copy saja. Nah, seperti ini. Lalu kita blok yang atas dan kita geserkan saja. Nah, begitu juga untuk KD 4.1. 4.1 untuk bahasa Indonesia ini kan sama. Penilaian yang berkaitan dengan praktik, produk, proyek, dan rata-rata. Maka kita copy saja seperti ini. Nah, lalu kita blok. Setelah itu, kita gunakan mata pelajaran selanjutnya. Mata pelajaran selanjutnya yaitu matematika. Untuk matematika, KD yang kita gunakan KD berapa? Kalau KD yang digunakan sama dengan KD sebelumnya, maka kalian cukup blok saja KD-nya ini. Habis blok, kita copy Ctrl plus C. Ctrl plus C. Lalu kemudian kita paste Ctrl plus V.
Lalu kita rapikan. Cara rapikan, ingat blok yang atas ini. Lalu cukup kita geserkan saja atau kita perkecil seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu mata pelajaran selanjutnya berkaitan dengan PJOK. Dan yang terakhir yaitu seni budaya. Mari kita buat ini PJOK. Kita copy terlebih dahulu KD. Lalu Ctrl plus D dan kita pindahkan Ctrl plus D. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita blok, lalu kita geserkan. Nah, ini untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir yaitu berkaitan dengan seni budaya. Seni budaya yaitu SBDP. Yaitu kita copy juga KD dan yang keterangan bawahnya penilaiannya. Ini ingat, ini jika sama saja, tetapi jika berbeda kalian harus mengetik KD-nya satu persatu. Setelah itu untuk KD 4.1 kita blok, lalu kita geserkan. Nah, kita kembali di awal. Untuk keterangan nomornya ini kan kita geserkan saja. Nah, untuk SPDP sudah kelihatan, tinggal yang praktiknya. Nah, setelah ini tahap selanjutnya yaitu kita blok di bagian judulnya. Baru kita mulai rapikan. Kita blok sampai dengan yang terakhir. Nah, kolom terakhir yaitu kolom AP. Sesuai dengan yang ini. Setelah itu kita pilih Merge and Center. Ini di home. Langsung kita tekan saja. Nah, maka otomatis dia akan di tengah. Nah, jika kita di awal tadi kan kita belum tentu mengira-ngira. Misalkan kita kira-kira di sini. Nah, tetapi kolom terakhirnya berada di AP, maka itu akan dua kali kerja. Maka lebih baik mengeditnya di akhir. Selanjutnya untuk tema dan subtema kita blok terlebih dahulu untuk sampai AP. Kemudian pilih Merge and Center. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian nanti kita tebalkan dan beri kolom. Untuk selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu kelas. Untuk kelas kita blok di bagian AB, baris yang keempat, pilih Merge and Center. Kita pilih yang ini, right text left. Kemudian sekolah juga yang sama, Merge and Center. Kemudian right text right. Kemudian yang di sini kan kita akan, tadi ada dua ketentuan, yaitu kita akan membuat semester dan tahun ajaran. Nah, itu hanya cukup kita kira-kira saja. Kita kan sudah melihat bagian akhirnya. Seperti ini. Maka kita hanya mengira-ngira saja apakah mau dibuat di sini atau di sini. Yang penting di pojok kanan atas. Nah, itu kita buat langsung saja. Ini kan semester.
dan yang bawahnya tahun ajaran. Nah, untuk ini kita juga sama, kita blok terlebih dahulu sampai kita gunakan sampai AP saja. Kemudian margin and center. Lalu kita pilih align tag left. Kemudian juga tahun ajaran, kita pilih margin and center. Kemudian pilih yang bagian sebelah kiri seperti ini, sama. Nah, kita kembali di kolom selanjutnya, yaitu berkaitan dengan nomor. Nah, untuk nomor kita blok 3 baris. Kita melihat bagian ini kan 3 baris. Maka kita blok 3 baris. Kemudian kita pilih margin and center. Dan pilih middle array. Nah, maka dia akan di tengah. Selanjutnya, nama peserta didik. Kita juga lakukan sama. Margin and center. Dan kita pilih middle array. Nah, untuk pembuatan kolomnya nanti, kita buat tahap selanjutnya, yaitu berkaitan dengan PKN. Ini mata pelajaran. Kita blok bagian kolom C sampai E, kemudian pilih margin and center. Nah, untuk ini biarkan di tengah. Kemudian yang bawahnya, kita pilih juga margin and center. Nah, untuk yang bawah ini kita tidak usah berikan margin and center karena itu sudah di kolom masing-masing. Kemudian untuk KD kita juga blok 4 kolom margin and center. Maaf, ini tadi harusnya sampai ujung sini. Nah, pilih margin and center. Seperti ini. Untuk bahasa Indonesia juga sama, kita blok sampai di akhir. Margin and center. KD 4.1. Nah, setelah itu kita pindah ke mata pelajaran, kita blok juga margin and center. Di sini saya akan percepat saja. Yang penting kalian tahu bagaimana cara membuatnya. Ingat, kita blok saja. Lalu margin and center, KD-nya juga demikian. Kalian cukup mengikuti saja untuk ini, karena ini contohnya sama. Nah, setelah itu, kita akan membuat kolom di bagian nomor, nama, sampai dengan mata pelajaran akhir. Caranya bagaimana? Kita blok terlebih dahulu. Ini kita buat beberapa siswa. Ini terserah kalian. Nah, kita cukup buat seperti ini saja, sampai sini. Nah, untuk pemberian kolom, kita cukup pilih ini saja. Border, kita pilih all border. Nah, maka akan keluar bordernya. Nah, maka tabelnya akan terbentuk secara otomatis dan ini sangat rapi. Nah, untuk pemberian nomornya, saya sudah contohkan kemarinnya di video sebelumnya. Silahkan kalian lihat. Ini 1, ini 2, ini pembuatan nomor secara otomatis. Kita blok baris 10 dan 11, lalu kita turunkan seperti ini. Nah, maka nomornya akan terbentuk otomatis. Terus selanjutnya yaitu kita ingin membuat tanda tangan. Untuk tanda tangannya sama seperti sebelumnya, kita buat terlebih dahulu yaitu Palembang. Kita buat tanggal berapa? Ini tanggal 28 Juni 2021. Wali kelas 1.
namanya yaitu Paina. Ini contoh saja. Lalu tahap selanjutnya yaitu kita blok. Lalu pilih margin and center lagi. Nah, maka akan terbentuk secara otomatis dan rapi. Untuk wali kelasnya juga demikian. Pilih blok, lalu pilih margin and center. Dan yang terakhir untuk nama. Kita pilih margin center. Nah, ini untuk wali kelas. Untuk tahap selanjutnya kita akan membuat berkaitan dengan kepala sekolah. Ini kita buat di sini saja. Harus sejajar dengan kolom wali kelas. Kita buat kepala sekolah. Lalu kita beri nama bawahnya, yaitu namanya Paijo. Ini namanya cuma contoh saja. Lalu kita blok, pilih margin and center. Begitu juga dengan namanya, pilih blok, lalu pilih margin and center. Baik, kita perkecilkan terlebih dahulu. Apakah kelihatan rapi atau tidak? Nah, untuk daftar nilai ini, kita bisa blok. Lalu kita bisa ganti tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya gunakan ada long. Lalu kita bolkan biar tebal dan perbesar ukurannya. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingin membuat kolom, silahkan pilih border. Di sini saya tidak akan membuat kolom. Saya akan kecilkan, kita lihat. Nah, bagaimana? Ini tentu sangat mudah untuk kita terapkan dan semoga dengan video kali ini dapat membantu kalian dalam membuat daftar nilai, terlebih untuk daftar nilai 2013.